Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Excellent Mentality atau mentalitas yang di atas rata-rata, mentalitas yang luar biasa, mentalitas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sukses. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita atau setiap orang pasti pernah mengalami hambatan di dalam meraih visi dan misi serta impian. Namun tanpa hikmat dan pengertian akan berakhir dengan kehancuran iman. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang memiliki mentalitas yang di atas rata-rata itu yang seperti apa. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan bahwa orang-orang yang bermental di atas rata-rata itu akan menjadi manusia yang berbeda. Dia layak untuk mendapatkan kesuksesan, dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan selama di dunia ini, dan dia layak untuk mendapatkan bonus-bonus yang hebat yang Bapak Yahweh berikan. Nah, oleh karena itu, saya ajak bagi saudara yang membawa kitab suci, kita buka di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan berputar-putar di kitab Amsal. Kita mulai dari pasal 2 ayat 6. Sebab Yahweh memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh pengertian. Dua ayat ini saja sudah bisa menunjukkan saudara bahwa hikmat dan pengertian itu sangat penting kita miliki. Di pasal 3 ayat 13 tadi, di sana dikatakan berbahagialah. Sekali lagi, kalau Tuhan berkata berbahagia, pasti betul-betul bahagia. Namun sayangnya kita sering melihat ada orang-orang yang tidak seperti apa yang Tuhan harapkan. Sehingga ketika dia menjalani hidup di dalam dunia ini, banyak sekali hambatan, banyak sekali penderitaan, bahkan banyak sekali kekecewaan, kehancuran di dalam hidupnya. Karena dia tidak mau mengikuti pola yang Tuhan mau. Kita lanjut pasal 3 ayat 19, masih tetap di kitab Mislei. Yahweh mendasari bumi dengan hikmat dan mendasari langit dengan pengertian. Kembali hikmat dan pengertian muncul. Pasal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan meninggalkannya dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Pasal 4 ayat yang ke-7 yang terakhir. Hikmat adalah hal yang paling utama. Perolehlah hikmat dan dengan segenap daya upayamu perolehlah pengertian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita perlu banyak belajar bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan dan juga memiliki pemahaman, pengertian yang matang tentang apa itu kita jalani kehidupan di dunia ini. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, orang-orang yang seperti apakah yang disebut memiliki mental yang excellent, mental yang di atas rata-rata? Yang pertama adalah tentang kekecewaan. Semua kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Tetapi saudara, orang yang bermental excellent
bukan berarti dia tidak punya kekecewaan. Dia punya kekecewaan, tetapi dia tidak mengeluh. Orang biasa ketika mengalami kekecewaan apa saja, apakah kekecewaan dalam bisnis, apakah kekecewaan dalam rumah tangga, apakah kekecewaan di dalam meraih visi dan impian, pokoknya semua apa saja yang namanya kecewa, itu artinya orang yang mengalami banyak sekali kendala, sehingga apa yang menjadi visi dan impiannya itu belum dia dapatkan. Kadangkala orang menjadi kecewa dan berkata, saya ini sudah capek, nggak dihargai lagi, malah diomelin sama bos dengan cara yang nggak jelas. Saya kesel, saya pengen resign dari pekerjaan ini. Kita sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Kecewa tetapi tidak mengeluh. Artinya energi saudara tidak akan mengalami penurunan. Kita membuat sebuah pertanyaan kecil saja, saudara. Kalau kita kecewa, terus kita mau ngapain? Kalau kita mengeluh, kita mau ngapain? Ya udah, tinggal bangkit lagi saja. Kalau Tuhan izinkan ada banyak sekali kegagalan, kekecewaan, berarti Tuhan sedang menggiring kita untuk meraih sesuatu yang menjadi visi dan impian kita. Ini yang harus kita tanamkan, saudara. Yosef atau Yusuf bisa saja mengatakan, Tuhan, aku kecewa. Kenapa aku punya visi yang besar, bukannya langsung terwujud, malah nyemplung sumur lagi. Dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Lalu pada saat itu saya keluar lagi, dan ternyata saya malah dimasukkan lagi ke lubang yang lebih dalam, yaitu dijadikan budak oleh kakak-kakakku dan dijual lagi. Secara hukum fisik, grafiknya Yosef turun. Ketika dia masuk ke dalam sumur, paling posisi dia, saya orang yang teraniaya. Tetapi ketika dijual, maka statusnya sudah menjadi budak belian. Belum lagi ketika sampai di rumahnya Potifar, dia difitnah lagi sama istrinya Potifar, sehingga dia masuk penjara. Lebih rendah lagi posisinya, saudara. Sudah budak narapidana lagi dengan kasus pelecehan seksual. Ini sangat menyakitkan. Yosef bisa saja mengatakan, aku kecewa. Bahkan kecewa dengan Tuhan pun dia layak. Karena dia merasa, di mana penyertaan Tuhan? Tetapi faktanya, Yusuf tidak seperti itu. Dia boleh kecewa, tetapi saudara tidak pernah melihat Yosef mengeluh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mewarnai hidup kita dengan keluhan-keluhan? Kalau saudara berkata tidak, izinkan aku dalam kekecewaan pun aku tidak akan mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan. Berarti mental pertama saudara sudah disebut sebagai orang yang excellent, di atas rata-rata. Kemudian yang berikutnya adalah marah. Marah tetapi tidak membenci. Berapa banyak kita menemukan ketika ada seseorang yang marah, lalu timbul kebencian, timbul kepahitan hati, bahkan timbul perasaan dendam. Kita melakukan tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang saudara lihat di gambar ini adalah seseorang yang mengalami aniaya, mengalami KDRT. Marah itu bukan tidak boleh. Semua orang punya emosi. Semua orang bisa marah. Tetapi bukan berarti kemarahan itu
lalu menjadikan kita memiliki rasa benci. Coba saja saudara perhatikan, ketika ada seseorang yang terkena penyakit kanker, perhatikan, pasti dia banyak memendam kekecewaan, memendam kemarahan, sehingga mendatangkan penyakit bagi dirinya sendiri. Dan marah adalah langkah awal menuju kehancuran. Marah dalam masalah yang sepele, berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga mendatangkan kemarahan. Seringkali saya menemukan di grup-grup WA orang terpancing untuk marah. Dan bahkan bukan itu saja, tetapi orang terpancing untuk memaki orang lain. Dan ini sudah merupakan sebuah kegagalan. Saya ambil contoh saja, ketika kita membuat sebuah appointment atau perjanjian, tetapi waktunya tidak ditepati, itu orang bisa marah loh saudara. Dan berakibat berapa banyak orang-orang yang memutuskan hubungan kerjasama hanya karena masalah jam karet. Orang langsung marah tanpa orang itu menyelidiki kenapa sih kok kamu terlambat. Sekali lagi, kalau kita melihat kemarahan itu kita izinkan tinggal di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan hidup dalam kegagalan. Orang juga bisa marah ketika rahasia itu dibocorkan keluar kepada siapapun. Jadi belajarlah untuk kita menjadi orang-orang yang tidak mudah marah. Karena kemarahan itu adalah pintu masuk untuk menuju kepada kebencian dan bahkan dendam. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, sekali lagi, marah itu tidak salah selama memiliki alasan yang tepat. Tetapi kemarahan yang diumbar terus-menerus, hal itu tidak sehat, saudara. Itu akan membawa sebuah dampak yang sangat mengerikan. Satu hari yang lalu, ada seseorang yang nelpon saya, marah-marah sambil memaki-maki, saudara. Gara-gara apa? Istrinya tidak lagi mau ibadah di tempat suaminya ibadah. Karena apa? Istrinya sudah tahu bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang benar. Orang ini ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya. Sampai saya katakan, kamu jadi orang Kristen sudah berapa lama? Ya. Nama Yahweh saja tidak tahu. Wah, dia memaki-maki, bukan memaki saya saja, memaki Bapak Yahweh loh saudara. Saya bilang nih, kalau saya teruskan berbicara, saya kemasukan energi negatif, langsung saya matikan. Wah, dia nelpon terus. Tapi saya diamkan. Kebetulan kemarin ada tamu juga ya dari Surabaya. Jadi lebih baik saya menemani tamu, teleponnya saya taruh, dia nelpon mungkin 20 kali ada, saudara-saudara. Saya hanya berpikir, saya tidak akan mau melayani orang-orang yang sedang memaki-maki Bapak Yahweh. Lah Bapak Yahweh saja dimaki-maki, apalagi saya, saudara. Ya. Dan saya katakan ini sebetulnya adalah kesalahan para gembala sidang. Anda tahu kebenaran, tetapi Anda tutup mulut. Dan resikonya terlalu besar. Saya bicara tegas di sini tentang nama, saudara. Berapa banyak saya berbicara kepada orang-orang yang punya notabene gembala sidang. Saya berkata tentang Bapak Yahweh, dia bilang saya sudah tahu. Tetapi dia tidak berani, nggak punya nyali untuk menyampaikan kebenaran.
Dan resiko adalah darah jemaat yang mati akan tertanggung kepadamu. Mumpung ini live, saudara. Dan saya percaya ada gembala yang mendengarkan. Saya tidak peduli Anda mau berprinsip seperti apapun, saya punya iman. Satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta yang menyelamatkan manusia, Dia telah turun ke dalam dunia ini di dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dialah yang menjamin keselamatan umat manusia seisi dunia ini. Haleluya. Orang marah itu wajar, tetapi kalau marah memaki-maki, bukan cuman memaki pemberitanya, tetapi memaki-maki nama Yahweh, itu kelewatan, saudara. Dan saya katakan itu kesalahan para gembala. Sudah mengerti saja masih campur-campur. Ini lebih berbahaya, saudara. Karena Bapak Yahweh itu disejajarkan dengan nama asing yang tidak ada kolerasinya dengan sesembahannya bangsa Israel. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Orang yang excellent itu yang seperti apa? Makanya sekali lagi kalau saudara berhadapan dengan orang yang marah-marah, handphonenya bunyi, geletakkan saja. You mau telepon sampai pagi nggak akan gua angkat. Ya, mau capek-capek lo, salahnya sendiri. Iya kan? Jadi kita menghindari kemarahan, menghindari keributan, saudara. Bisa nggak kalau saya angkat lalu saya coba melakukan hal yang sama? Bisa saja, tapi apalah artinya? Saya menurunkan level saya di level orang tersebut. Jelas itu sangat rendah sekali. Kita lihat yang berikutnya. Orang yang excellent adalah orang yang pernah mengalami kegagalan, tetapi dia tidak menyerah. Berapa banyak di antara kita yang punya visi dan impian, mengalami dalam tanda petik kegagalan, tetapi sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan kegagalan itu membuat kita menjadi ngelokro atau meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kegagalan, saya teringat tentang satu tokoh ini, saudara. Saya katakan tokoh ini luar biasa. Siapakah dia? Thomas Alva Edison, saudara. Dan orang ini pernah berkata bahwa jenius itu hanya 1%. Sementara inspirasi dan kerja keras 99%. Artinya apa, saudara? Artinya orang yang memiliki kejeniusan dalam otak pun tanpa dia punya inspirasi dan kerja keras, hasilnya nol. Itu yang ngomong Thomas Alva Edison, saudara-saudara. Dan Thomas ini dia buktikan. Pada suatu hari ada seorang wartawan yang bertanya kepada Bapak Thomas ini. Dia katakan begini, Pak, apa rahasianya Bapak ini bisa tahan dan bisa tetap tekun ketika mengalami kegagalan dalam membuat lampu pijar? Thomas Alva Edison mengatakan, pertanyaanmu salah. Kamu mengatakan aku gagal sampai ribuan kali, keliru. Saya bukan gagal, tapi saya menemukan kesalahan dalam membuat lampu pijar. Jadi saya tetap seorang penemu. Saudara bisa masuk kepikiran nggak kira-kira? Kalimatnya wartawan mengatakan kamu gagal sekian ribu kali, bahkan ada yang bilang sampai 10.000 kali. Tetapi Pak Thomas mengatakan, saya bukan gagal, saya menemukan kesalahan dalam membuat lampu pijar.
Artinya ketika dia membuat sebuah pencobaan, di sini tidak berhasil, itu berarti saya salah, tidak boleh lagi mengulangi pola yang lama. Dia bikin coba pola yang baru, salah juga. Dia bikin pola lagi, salah juga. Dia sudah temukan beberapa hal. Ini adalah orang yang memiliki mental di atas rata-rata. Saudara setuju? Apakah orang ini punya pendidikan tinggi? Oh no, tidak sama sekali. Bahkan kalau ditaruh di Indonesia, Thomas Alva Edison itu lulus SD saja tidak, saudara. Makanya jangan sombong kalau ada orang yang punya titel panjang-panjang. Titelnya teologi ya, tapi nama Bapak Yahweh nggak tahu, kan repot, saudara. Nah, di sini kita melihat juga kalau kita bicara tentang kegagalan, saya ingat orang yang kedua, yaitu siapa? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini seorang presiden yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah dia di presiden ke-16 ya, kalau nggak salah. Ya. Ini presiden Amerika, ini dikenal sebagai pembebas kaum budak, saudara. Abraham Lincoln ini luar biasa. Dia sempat ditanya oleh wartawan, kenapa Anda mau membebaskan budak-budak yang ada di Amerika? Budak-budak itu orang-orang negro ya kebanyakan, saudara. Abraham Lincoln berkata, negara besar tidak boleh ada budak. Negara besar penduduknya adalah orang-orang yang merdeka. Masuk akal juga ya, sehingga dia bisa berhasil. Tetapi tahukah saudara bahwa untuk merintis menjadi seorang presiden Amerika itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Dia mengalami begitu banyak kegagalan. Saya bacakan daftar kegagalan dia. Di tahun 1831, dia adalah seorang pengusaha yang bangkrut, saudara. Kemudian di tahun 1832, dari dia bangkrut sebagai usahawan, dia terjun ke dunia politik, tetapi sayang sekali dia kalah dalam pemilihan lokal. Begitu kalah, dia bikin usaha lagi. Ternyata 1 tahun kembali dia menderita kebangkrutan. 2 tahun kemudian, tahun 1835, dia ditinggal mati oleh istrinya. Wah, itu garas banget, saudara-saudara. Itu juga orang bisa menganggap sebuah penderitaan. Kemudian 1 tahun berikutnya, dia mengalami penderitaan mental sedemikian rupa, sehingga dia nyaris masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau di Magelang mungkin orang sudah stres, sehingga orang berkata, udah bawa aja ke rumah sakit 2 bola, bawa sono. Tapi akhirnya nggak jadi, saudara. Dan ternyata dia sudah mulai bangkit kembali. Dan apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, di tahun 1837, dia kalah dalam kontes berpidato. Kemudian dia melamar lagi menjadi anggota Senat tahun 1840, artinya 3 tahun kemudian dia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika. 2 tahun kemudian, tahun 42, menderita kekalahan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. Aduh, rasanya bagaimana, saudara? Orang kalah berkali-kali dan bahkan di posisi-posisi yang penting. Tahun 48 atau 6 tahun kemudian, tahun 1848,
Dia kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. Tahun 55 gagal lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1856 kalah lagi dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat. Kemudian 2 tahun lagi kalah lagi di Senat, dan akhirnya tahun 1860 dia berhasil menjadi seorang presiden. Di manakah keberhasilan ini letaknya? Adalah ketika dia membuat sebuah statement. Dia katakan, kalau nanti aku jadi presiden, tidak akan pernah ada lagi budak-budak di Amerika ini. Oh, akhirnya dia didukung oleh begitu banyak, saudara. Sehingga tahun 1860 dia berhasil. Lalu ketika dihitung, dia berhasil menjadi presiden itu tahun di umur 51 tahun. Dan dia mengalami kegagalan awal itu tahun umur 22 tahun. Jadi berapa tahun saudara orang ini mengalami kegagalan? Orang ini mengalami tekanan, tetapi dia tetap bertahan. Dan uniknya, pada saat Abraham Lincoln menjadi presiden, dia berkata, ternyata sekarang saya baru sadar bahwa saya ditakdirkan menjadi presiden. Dan hari ini, ucapan ini pun saya lontarkan kepada saudara. Jangan berpikir secara pesimis. Ucapkan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Presiden Lincoln. Saudara bisa berkata, ternyata saya ditakdirkan untuk menjadi orang-orang sukses di dunia ini. Mungkin saudara bilang, oh bagaimana sukses, orang rumah aja masih kontrak. Itu kan yang sekarang Anda lihat. Tapi bisa nggak Anda melihat sebuah penglihatan bahwa aku punya rumah sendiri, aku punya mobil sendiri, ya? Coba saudara terapkan itu. Jangan ketika saudara punya rumah baru ngomong, tapi berbicaralah sekarang seperti apa kata firman Tuhan. Bicara dulu, maka apa yang diucapkan itu jadi. Haleluya. Sekarang yang berikutnya saudara, yang terakhir. Sukses tetapi tidak lupa diri. Saudara lihat gambar kartun ini, saya pikir cukup menarik ya. Saya sangat suka dengan gambar ini saudara. Karena di sana diperlihatkan ada seseorang yang mengangkat kedua tangan sambil memegang piala. Itu adalah simbol dari keberhasilan, simbol dari kesuksesan. Tetapi orang yang sukses, dia tidak lupa diri. Ada banyak sekali orang-orang yang sukses. Semakin dia sukses, semakin dia rendah hati. Tetapi beda dengan para pecundang, saudara. Kalau para pecundang itu penonton-penonton yang ada di bawahnya, saudara. Dia katakan, this is too easy, katanya. Oh, itu mah gampang. Ya karena Anda lihatnya kan dari sini. Coba lihat dari sono. Ada banyak duri, ada banyak tantangan, hambatan, sampai berdarah-darah dia mencapai puncak. Tetapi dengan entengnya orang berkata itu mah gampang. Kalau penonton itu bisanya ngeritik, betul nggak saudara? Coba saja kalau saudara nonton bola, begitu orang dribble bola sudah mendekati gawang, ditendang, dung, ternyata bolanya malah melewati gawang. Lalu orang itu berkata apa? Goblok. Gampang ya saudara, kalau ngomong begitu kan gampang. Nah, coba diculke di lapangan kalau bisa. Ya, itu kan orang paling seneng kan kritik. Jadi orang-orang yang
mudah mengkritik, itu perlu dipertanyakan kemampuan dirinya, saudara. Mencoba tidak berani, cuma bisanya mengkritik. Kita harus tahu bahwa orang yang bisa meraih kesuksesan seperti di gambar ini, saudara-saudara, dia harus memiliki jiwa yang tenang. Artinya, dia tidak mudah terpengaruh ketika orang mengkritik dia. Dia tidak mudah terpengaruh ketika orang itu memaki-maki saudara. Dia tidak akan terpengaruh ketika orang itu mencoba untuk mempengaruhi dengan polanya dia. Dia tetap tenang. Orang yang jiwanya tenang berdasarkan hikmat dan tuntunan dari Bapa Yahweh, seperti yang tadi kita sama-sama baca di kitab Mislei atau kitab Amsal, maka kesuksesanmu adalah milikmu sendiri. Dan kesuksesan itu adalah karena ada campur tangan dari Bapa Yahweh, seperti yang kitab Mislei tadi katakan. Belajar juga untuk santun tutur katanya, santun bahasanya. Ketika ada orang-orang yang marah-marah, apa itu Yahweh, Yahweh, waduh udah ngomongannya nggak enak begitu, saya bilang, Bapak tahu haleluya apa tidak? Waduh, ngamuk sejadi-jadinya, kayak otak itu ditutup, saudara-saudara. Pokoknya saya tidak terima, ya tidak terima terus mau apa? Iya kan? Jadi saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh untuk bisa meraih kesuksesan bukan berarti kita memiliki jalan yang mulus. Semua orang sukses pasti pernah berdarah-darah. Tetapi dia tidak mundur, dia tidak menyerah kalah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Biarkan kehidupan ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan tuntunan dari Bapa Yahweh. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak menghendaki kita ada dalam kegagalan. Kalau kita melihat orang yang mau meniti karier dari bawah, bukan berarti dia jalannya mulus, tidak. Tapi di paling bawah ini ada yang namanya penghinaan, ada yang namanya ditolak, ada yang namanya dimaki-maki, ada yang namanya kegagalan-kegagalan yang menyakitkan terus, tetapi dia naik terus, tidak pernah menyerah kalah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saat saudara menghadapi kesulitan? Jangan kita mudah menyerah. Hadapi segala tantangan tetap dengan ramah dan senyum. Karena itulah sumber keberhasilan. Saudara ingin berhasil, juga harus ketika saudara memang punya kedudukan atau jabatan, jangan mempersulit orang. Saya percaya jabatanmu berakhir, engkau dikasihi oleh banyak orang. Tapi kalau engkau mempersulit orang lain hanya dengan motivasi keuangan, saudara akan hancur dalam keuangan. Tetapi pagi ini saya katakan bahwa Bapa Yahweh menghendaki kehidupan saudara memiliki mental yang sukses. Dan saya percaya kesuksesan yang saudara rintis dari sekarang pasti terjadi dalam hidupmu, untuk keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Jangan pernah saudara berpikir bagaimana dengan kondisi saat ini. Jangan pedulikan itu. Bersama dengan Bapa Yahweh engkau selalu tampil sebagai pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Kami ingin memiliki mental yang sukses, mental yang excellent,
mental di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan kami tahu ketika kami mau belajar merintis kehidupan kami, Engkaulah yang akan tuntun dan Engkau yang buat jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ya, pengumuman Baruk Dayan HMet. Ya, ini kekasih kita Bapak Faisal Al-Katiri yang dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh. Meninggal hari Jumat 2 Desember jam 00.20, telah dimakamkan di hari yang sama di TPU Giriloyo. Ibadah penghiburan bagi keluarga hari Sabtu, ya, hari ini tanggal 3 Desember jam 6 sore di rumah Perum Bumi Gemilang Blok G1 nomor 28. Ini adalah pengumuman kita. Ya, Bapak Ibu, ada lagi? Tidak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk adabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syikar alape kawa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka Veyismereka Yevareka Yair Yahweh Panaweleka Wikuneka Yevareka Veyismereka Yevareka Yesayahweh Banaweleka Wikuneka We Hashem Leka Shalom Shalom
Yevareka, Reis mereka, Yevareka. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Amin. Sahabat Shalom. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi